Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Ibu Tria. Hari ini kita akan belajar tematik. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. Kita tawasul dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa duriyatihi wa ahli baitihil kiram. Ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani, ila hadrati Syekh Hashim Asy'ari, ila muassasah ta'limiyah Kebonsari wa asatidina wa talamidina wa walidina. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bimadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika sholihin. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasim bi'adadi kulli ma'lumin lak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 2, udara bersih bagi pernapasan. Nah, tujuan pembelajaran hari ini, siswa dapat menjelaskan gangguan alat pernapasan pada manusia. Nah, sekarang Putri akan membahas udara bersih bagi pernapasan. Nah, tubuh akan mendapatkan kesegaran saat menghirup udara yang bersih dari polusi. Namun sebaliknya, dada akan terasa sesak bila kita menghirup udara yang kotor dan tercemar. Udara di lingkungan sekitar kita tidak selamanya bersih. Harus ada upaya untuk menciptakan udara yang bersih. Pencemaran udara adalah salah satu penyebabnya kotornya udara. Nah, menciptakan udara yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Nah, sekarang Bu Tria akan membahas faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan manusia. Nah, ada faktornya, Nak. Nah, yang pertama lingkungan. Nah, lingkungan yang kotor akan memengaruhi kualitas udara. Nah, udara yang buruk dan tercemar tidak sehat untuk tubuh. Nah, perhatikan, Nak, ini gambar apa? Nah, iya, ini adalah gambar asap pabrik. Nah, ini Nak, gambar asap pabrik ini dapat mencemari udara yang bersih gitu. Jadi kalau ada udara yang buruk dan tercemar ini tidak sehat untuk tubuh kita. Nah, yang kedua, nah ini gambar anak yang sedang batuk, Nak. Wah, ini gambar apa ya? Ini adalah gambar virus ya. Nah, kalau ini. Nah, ini gambar bakteri. Nah, Putri akan membahas tentang penyakit. Kalau tadi lingkungan, sekarang ke penyakit. Nah, beberapa penyakit pada organ pernapasan adalah influenza atau flu.
bronkitis, tuberkulosis atau TBC, faringitis, dan pneumonia. Nah, penyakit tersebut dapat disebabkan serangan bakteri atau virus. Nah, yang ketiga, Putri akan membahas kebiasaan hidup. Faktor yang ketiga, kebiasaan hidup. Nah, kebiasaan hidup yang buruk dapat mengganggu kerja sistem pernapasan, bahkan mendatangkan penyakit. Nah, beberapa kebiasaan buruk adalah merokok, kurang olahraga, serta asupan makanan bergizi. Nah, coba perhatikan, ini ada dua gambar. Ini gambar, ini tidak ada asapnya, tapi ini ada asapnya. Kira-kira ini gambar apa, nak? Nah, kalau ini, nah perhatikan, ini adalah gambar paru-paru bukan perokok. Nah, sedangkan ini adalah gambar paru-paru perokok. Nah, sudah bisa kita lihat kan bagaimana orang yang merokok dan orang yang tidak merokok, kondisi paru-parunya, ya. Dilanjutkanlah ini. Aduh. Nah, ini adalah gambar yang Putri tunjuk, ini adalah gambar paru-paru perokok. Nah, sedangkan ini paru-paru yang sehat gitu. Nah, ini paru-paru sehat seperti ini gambarnya. Nah, penyebab sakit pernafasan. Putri akan membahas penyebab sakit pernapasan. Bisa buka buku platinumnya halaman 65. Nah, yang pertama, penyebab sakit pernapasan yang pertama yaitu pencemaran udara. Nah, pencemaran udara sering disebut polusi udara. Pencemaran udara terutama disebabkan oleh bau tidak sedap, asap, dan debu. Nah, perhatikan gambar ini. Nah, ini adalah polusi ya, disebabkan oleh asap. Nah, yang kedua, penyebab sakit pernapasan yang kedua yaitu merokok. Merokok itu berbahaya bagi kesehatan. Merokok mengganggu tenggorokan dan saluran pernapasan. Nah, yang ketiga, terinfeksi kuman. Nah, contoh penyakit yang menyerang sistem pernapasan adalah influenza, bronkitis, dan TBC. Nah, sekarang kita akan mempelajari penyakit pernafasan. Bisa dibuka buku platinum halaman 70 sampai 71. Mari kita bahas bersama ya. Nah, beberapa penyakit yang dapat menyerang alat pernapasan. Yang pertama, kanker paru-paru. Yang kedua, asma, terjadi karena saluran pernapasan menyempit. Yang ketiga, bronkitis. Nah, bronkitis ini penyakit radang pada cabang tenggorokan. Yang keempat, amandel. Amandel ini pembengkakan pada tekak. Yang kelima, TBC atau tuberkulosis. Nah, TBC ini penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri. Yang keenam, influenza. Nah, penyakit yang ditandai dengan pilek, pusing, meriang, dan demam. Penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, penyakit pada sistem pernapasan. Bisa dibuka buku platinumnya halaman 99 sampai 101. Nah, yang pertama faringitis. Nah, radang pada faring karena infeksi sehingga timbul rasa nyeri pada waktu menelan makanan ataupun kerongkongan terasa kering. Nah, ini faringitis. Nah, yang kedua asma. Asma ini penyakit radang paru-paru yang menimbulkan serangan sesak napas dan mengih yang berulang. Yang ketiga, influenza atau flu. Nah, gejala yang ditimbulkan yaitu pilek, hidung tersumbat, bersin-bersin. Yang keempat, emfisema. Penyakit paru-paru yang ditandai dengan pembengkakan pada paru-paru karena pembuluh darahnya kemasukan udara. Yang kelima, bronkitis. Nah, bronkitis ini peradangan pada cabang tenggorok atau bronkus saluran udara ke paru-paru. Yang keenam, sinusitis ya. Sinusitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri, jamur, virus, kemudian menurunnya kekebalan tubuh, flu, stres, kecanduan rokok, dan infeksi pada gigi. Yang ketujuh, tuberkulosis atau TBC. Bakteri ini menyerang paru-paru sehingga pada bagian dalam alveolus terdapat bintil-bintil. Nah, TBC menyebabkan proses difusi oksigen yang terganggu karena adanya bintik-bintik kecil pada dinding alveolus. Nah, yang kedelapan, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA, disingkat ISPA. Nah, ISPA adalah penyakit yang menyerang sistem pernapasan manusia bagian atas, yaitu hidung, laring atau tekak, dan tenggorokan. Nah, mari kita simpulkan pelajaran hari ini.
Nah, faktor penyebab gangguan pada sistem pernapasan yaitu tadi ada 3. Yang pertama lingkungan, kedua penyakit, yang ketiga kebiasaan hidup. Nah, penyakit pada sistem pernapasan ada faringitis, asma, influenza atau flu, emfisema, bronkitis, sinusitis, tuberkulosis, infeksi saluran pernapasan atas atau ISPA. Nah, terima kasih atas pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tundukkan kepala, tangannya diangkat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa lagi di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.